Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film kartun animasi yang berjudul Planes. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini menceritakan tentang kisah pesawat penyebar pupuk yang mengikuti perlombaan balap pesawat keliling dunia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat sebuah pesawat capung yang sedang balapan dengan dua pesawat jet. Namun ternyata itu hanyalah hayalan si pesawat capung yang bernama Dusty Crophopper. Dusty sedang bersama temannya yang bernama Leadbottom. Mereka adalah pesawat pertanian yang bertugas menyebarkan pupuk. Dusty berkata bahwa dia sangat ingin mengikuti perlombaan balap pesawat yang disebut The Wings Around the Globe, yakni perlombaan balap pesawat keliling dunia. Setelah selesai melakukan pekerjaannya, Dusty menemui teman mobilnya yang bernama Chuck untuk latihan sebelum memulai babak kualifikasi. Dengan dipandu oleh Chuck, Dusty melakukan latihan manuver akrobatik di udara. Ketika sedang latihan, tiba-tiba mesin Dusty rusak dan ia pun pergi ke bengkel. Dusty diperbaiki oleh mekaniknya yang bernama Dottie. Dottie memarahi Dusty karena selalu melaju dengan kecepatan tinggi yang membuat mesinnya cepat rusak. Dottie mengingatkan Dusty bahwa dia adalah pesawat pertanian, bukan pesawat pembalap. Malam harinya, Dusty dan Chuck menonton video kompilasi pesawat crash di TV. Chuck menyarankan Dusty untuk meminta bantuan skipper untuk melatihnya. Dulunya, skipper adalah mantan pilot angkatan laut. Namun, Dusty merasa nggak yakin karena yang dia tahu, skipper udah lama nggak pernah terbang lagi. Tetapi Chuck meyakinkan Dusty bahwa skipper adalah pesawat legendaris yang hebat. Kemudian, Chuck mengantarkan Dusty ke tempat skipper. Melihat Dusty yang noob, skipper pun menolaknya mentah-mentah. Keesokan harinya, Dusty dan timnya sudah sampai di tempat babak kualifikasi. Di sana, mereka bertemu dengan banyak pesawat hebat, di antaranya adalah sang juara bertahan Rip Slinger dan si kembar Ned dan Zed. Setelah itu, babak kualifikasi pun dimulai dan yang akan lolos adalah pembalap yang berada di peringkat 5 besar. Para pembalap harus melewati tiang biru secara horizontal dan mengelilingi tiang merah secara diagonal. Fonzarelli yang menjadi peserta pertama berhasil melewati semua rintangan tersebut dengan baik. Kemudian dilanjutkan oleh para peserta lainnya, di mana beberapa dari mereka gagal melewati rintangan. Ketika giliran Dusty, para pesawat lain mengejeknya karena Dusty adalah satu-satunya pesawat penyebar pupuk yang ikut balapan. Namun Dusty tetap semangat untuk menyelesaikan babak kualifikasi. Dan hasilnya, Dusty berada di peringkat 6. Itu artinya Dusty gagal lolos babak kualifikasi. Beberapa hari kemudian, juri dari babak kualifikasi datang ke sana untuk mencari Dusty. Dia memberitahu bahwa Fonzarelli yang berada di posisi 5 didiskualifikasi karena ketahuan menggunakan bahan bakar ilegal. Itu artinya Dusty yang berada di posisi ke-6 otomatis naik ke posisi 5 dan berhak mengikuti perlombaan The Wings Around the Globe. Mengetahui itu, Dusty dan teman-temannya pun merasa senang. Ketika Dusty sedang melihat peta balapan, skipper datang menemui Dusty. Skipper menyuruh Dusty untuk melupakan balapan tersebut, karena menurutnya cara terbang Dusty yang masih belum sempurna. Dusty berkata bahwa dia telah terbang ribuan mil, namun sama sekali belum pernah pergi kemanapun. Dusty hanya ingin membuktikan bahwa mungkin dia bisa melakukan lebih dari yang orang lain pikirkan. Melihat tekad Dusty yang sangat kuat, akhirnya skipper pun mau melatihnya. Keesokan harinya, mereka memulai latihan. Skipper menyuruh Dusty untuk terbang tinggi agar mendapatkan kecepatan yang maksimal.
Akan tetapi, Dusty tidak bisa melakukannya karena ternyata dia takut dengan ketinggian. I'm afraid of heights. Scared of heights and you want to race around the world? Latihan dilanjutkan dengan cara terbang rendah dan kecepatan tinggi. Together, you might have a chance. Dusty berlatih melawan bayangan sebuah pesawat dengan mesin 1.500 tenaga kuda. Di percobaan pertamanya, Dusty gagal melewati bayangan pesawat. Kemudian, mesin Dusty ditambah tenaga agar bisa melaju lebih cepat. Dengan penuh semangat, Dusty terus latihan demi latihan. Hingga akhirnya, dia berhasil menyusul bayangan pesawat tersebut. Singkat cerita, Dusty datang ke tempat diadakannya lomba tersebut. Di sana, Dusty bertemu dengan para pembalap terkenal dari berbagai negara. Di antaranya, pesawat wanita dari India bernama Isyani, di mana Dusty tertarik padanya. Lalu ada pesawat dari Inggris bernama Bulldog. Kemudian ada El Chupacabra yang berasal dari Meksiko. Di sana, Dusty juga bertemu dengan idolanya Slinger yang ternyata malah mengejek dan menghina Dusty. Dalam perlombaan The Wings Around the Globe, para peserta akan melewati berbagai negara sejauh lebih dari 31.000 km, di mana hal itu akan menguji ketangkasan, navigasi, daya tahan, serta kecepatan dari 21 peserta yang mengikuti perlombaan ini. Singkat cerita, balapan pertama akan segera dimulai dengan rute New York ke Iceland. Sebelum kick-off, Elchu tertarik melihat pesawat wanita dari Kanada yang bernama Roselle. Tak lama kemudian, race pun dimulai. Semua pesawat langsung tancap gas dan terbang tinggi di atas awan. Kecuali Dusty yang terbang rendah melewati lautan. Dusty yang sampai paling akhir mendapat ejekan dari pesawat lainnya. Tak lama kemudian, balapan kedua pun dimulai dengan rute Iceland ke Jerman. Di tengah balapan, Bulldog mengalami oli bocor sehingga menutupi matanya. Mengetahui Bulldog dalam bahaya, Dusty lalu berusaha membantu dan mengarahkannya agar sampai ke landasan dengan selamat. Akibat hal tersebut, membuat Dusty kembali finish di posisi terakhir. Saat mereka sedang istirahat, Dusty bertemu dengan fansnya yang bernama Franz. Dia menyarankan Dusty agar melepas tangki semprotnya untuk mengurangi bebannya saat balapan. Dusty pun pergi ke bengkel dan mengikuti saran dari Franz. Kemudian putaran ketiga pun dimulai dengan rute Jerman ke India. Kali ini Dusty terlihat bisa melaju lebih cepat, bahkan ia berhasil menyalip para pembalap lainnya dan masuk ke posisi 8 besar. Para wartawan pun tertarik untuk mewawancarai Dusty yang mengatakan bahwa semua ini adalah berkat mentornya yaitu Skipper. Malam harinya, Skipper mencoba untuk terbang lagi. Namun tiba-tiba, Skipper yang teringat masa lalunya, dia pun mengurungkan niatnya. Keesokan harinya, Isyani yang berasal dari India mengajak Dusty untuk jalan-jalan ke Taj Mahal. Saat mereka sedang mengelilingi Taj Mahal, Isyani menyarankan Dusty untuk mengikuti jalur kereta agar dia nggak tersesat saat terbang rendah. Singkat cerita, putaran keempat pun dimulai dengan rute India ke Nepal. Semua pembalap harus melewati pegunungan Himalaya yang tinggi dan bersalju. Dusty yang takut ketinggian memutuskan untuk mengikuti saran Isyani, yaitu melewati jalur terowongan kereta. Ketika dia hampir sampai di ujung terowongan, tiba-tiba ada sebuah kereta yang berlawanan arah dengannya. Untungnya, Dusty berhasil menghindari kereta tersebut dan tiba paling awal di Nepal. Setelah itu, Dusty menemui Isyani.
Melihat baling-baling bambu yang dipakai Ishyani, Dusty pun sadar bahwa Ishyani telah bekerja sama dengan Slinger untuk menjebaknya. Dusty pun sangat kecewa dan marah pada Ishyani. Tak lama kemudian, putaran kelima dilanjutkan dengan rute Nepal ke China. Dusty yang semakin populer membuat Slinger semakin membencinya. Dia meminta Ned dan Zed untuk melakukan rencana jahat kepada Dusty. Sesampainya di China, timnya menelepon Dusty dan memberitahunya bahwa mereka akan berangkat ke Meksiko dan menunggunya di sana. Keesokan harinya, balapan selanjutnya pun dimulai dengan rute China ke Meksiko. Di tengah perjalanan, Zed dengan sengaja mematahkan antena Dusty. Akibatnya, Dusty kehilangan navigasi dan tersesat. Ketika Dusty hampir kehabisan bahan bakar, dua pesawat patroli muncul dan mengantarkan Dusty menuju ke kapal induk Angkatan Laut. Setelah melakukan pendaratan darurat, para kru memperbaiki mesin Dusty dan mengisi bahan bakar. Di dalam kapal, Dusty melihat dinding kehormatan dan dia pun mencari foto skipper. Dusty terkejut mengetahui fakta bahwa skipper hanya menyelesaikan satu misi. Dusty lalu menelpon skipper dan menanyakan hal yang sebenarnya. Akhirnya, skipper pun mengakuinya. Kemudian, Dusty pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan, tiba-tiba terjadi hujan badai yang membuat Dusty terjatuh dan tenggelam. Tak lama kemudian, Dusty diselamatkan oleh helikopter tim penyelamat. Dusty yang rusak parah, dia pun merasa putus asa. Ditambah lagi, ia sangat marah kepada skipper yang telah berbohong mengenai misinya. Skipper lalu menjelaskan semuanya kepada Dusty. Pada saat itu, dia sedang patroli bersama pasukannya yang masih pemula dan belum terlatih. Skipper dan pasukannya yang bertugas mengintai kapal musuh dipengaruhi oleh anggotanya yang bernama Jigsaw untuk menyerang kapal tersebut. Lalu tiba-tiba pesawat musuh berdatangan dan langsung menyerang mereka. Akibatnya, semua pasukan skipper tewas kecuali skipper yang selamat. Hal tersebut membuat skipper trauma dan tidak berani terbang lagi. Setelah mendengar itu, Dusty tetap merasa kecewa pada skipper. Keesokan harinya, para pembalap lain termasuk Ishyani membalas kebaikan Dusty dengan memberikan berbagai spare part untuk memperbaiki tubuh Dusty yang rusak. Sebelum perlombaan dimulai, skipper tak sengaja mendengar rencana jahat Slinger kepada Dusty. Tak lama kemudian, balapan terakhir pun dimulai dengan rute Meksiko ke New York. Dusty terkena penalti 15 detik setelah para pembalap lain berangkat. Dusty yang terbang rendah melaju dengan cepat sehingga dia berhasil melewati beberapa pembalap lainnya. Sampai akhirnya Dusty menyusul Slinger yang berada di posisi pertama. Slinger lalu melakukan rencana jahatnya dengan menyerang Dusty. Tiba-tiba skipper datang dan menolong Dusty. Setelah itu terjadilah aksi kejar-kejaran di udara. Dusty berhasil melumpuhkan Ned dan Zed. Namun sayangnya, Slinger menyerang ekor skipper yang membuatnya tidak bisa membantu Dusty lagi. Ketika mereka hampir sampai di garis finish, tiba-tiba Dusty mengalami overheat dan dia pun terpaksa menurunkan kecepatannya. Di saat genting, Dusty memutuskan untuk terbang tinggi dan melawan rasa takutnya. Di atas awan, Dusty melihat Slinger yang terbang rendah dan mengambil kesempatan itu untuk menyusulnya. Gara-gara kebiasaan Slinger yang suka foto selfie, Dusty berhasil menyalip Slinger dan finish di posisi pertama. Akhirnya, Dusty menjadi pesawat penyebar pupuk pertama yang berhasil menjuarai perlombaan tersebut. Di akhir film, skipper mengajak Dusty untuk menjadi bagian dari pasukan pesawat militernya. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Planes ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.